Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Selain Allah bukanlah Rabb. Selain Allah tidak pantas untuk disembah. Selain Allah tidak pantas untuk ditakuti. Selain Allah adalah makhluk, dan seluruh makhluk tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Seluruh makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah sedikit pun. Seluruh dunia mau bunuh kita hadirin sekalian, berkumpul seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat, dengan seluruh bakteri dan virus yang ada di seluruh dunia, kemudian berjuang untuk membunuh satu orang manusia, tak akan mampu tanpa izin Allah. Maka jangan takut kepada siapapun, kepada apapun kecuali kepada Allah saja. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Allah katakan mati, mati. Allah katakan selamat, selamat. Allah katakan mulia, mulia. Allah katakan hina, hina. Allah katakan bahagia, bahagia. Allah katakan susah, susah. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Dia tetap jadi raja, dia tetap jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, anggota dewan, tapi hina. Hina dalam pandangan Allah, bahkan dalam pandangan manusia. Bisa. Maka dalam satu hadis diskusi Allah menjelaskan, sekiranya kalian mendapatkan aku, kata Allah, niscaya kalian akan mendapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Tidak masalah kita kehilangan pangkat, kehilangan popularitas karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena itu semua. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Maka hadirin sekalian, kehidupan di dunia tak lama, sebentar saja, 60-70 tahun. Apa misi kita hadirin mulia? Membersihkan hati kita dari makhluk. Ma fi qalbi ghairullah. Di hati tidak ada siapapun, tidak ada apapun kecuali Allah saja. Siapa yang sukses di dunia hadirin sekalian? Orang yang meninggalkan dunia dalam keadaan hatinya mencintai Allah melebihi segala-galanya. Melebihi cinta kita kepada anak istri kita, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Itu orang sukses. Kita harus membuktikan kepada Allah, ya Allah, saksikan oleh Engkau ya Allah, aku mencintaimu melebihi apapun di dunia ini, melebihi siapapun. Kita harus berani meninggalkan segala-galanya untuk Allah dan Rasulnya. Selagi kita belum mampu meninggalkan dunia untuk perkara agama hadirin sekalian, belum mampu meninggalkan dunia untuk perkara akhirat kita, maka pernyataan cinta kita dusta, palsu, penipu, kata Allah. Kau katakan hidupmu matiku untukku, tapi untuk masalah memakmurkan masjid kau tak mampu. Untuk i'tikaf di rumahku kau tak mau. Untuk berkorban untuk agamaku kau berat. Karena tak mungkin seorang yang mencintai seseorang hadirin mulia tidak ingin berjumpa dengan kekasihnya. Seseorang yang mencintai seseorang, dia suka menyebut-nyebut nama kekasihnya. Dia suka mendengarkan nama kekasihnya. Dia suka melihat rumah kekasihnya, bahkan bertamu dan berlama-lama di dalam rumah kekasihnya. Dan orang yang mencintai seseorang, dia suka berkorban untuk kekasihnya. Sekarang mana pengorbanan kita untuk Allah? Apa yang sudah kita buat? Apa yang sudah kita lakukan? Meningkatkan pengorbanan untuk menjadi 10% saja banyak alasan umat hari ini hadirin sekalian. Yang wajib 2,5%. Sekarang coba wakafkan, infakkan hartamu 10%. Berbagai macam alasan, bertanya mana dalilnya, mana dalilnya. Na'udzubillah. Mestinya hadirin mulia, sibukkan diri kita dalam urusan agama, jangan lupakan akhirat kita. Itu yang benar. Bukan sibukkan diri kita dalam dunia, jangan lupakan akhirat. Hari ini sudah terbalik-balik hadirin sekalian. Kita tidak menafikan kita perlu toilet, kita perlu WC. Di rumah kita tuh perlu ada WC. Tapi sangatlah bodoh kalau rumah itu WC semua isinya.
WC itu paling 10% saja, rumahnya 90%, ruang tamu, kamar tidur. Hari ini ada orang buat rumah, hadirin mulia, keperluan saja, WC-nya 90%, itu pun rumah 10%. Sudah aneh bentuknya sebetulnya, hadirin mulia. Tapi Nabi katakan, sekiranya di akhir zaman umatku mampu mengamalkan agama 10% saja, Allah akan turunkan rahmat buat mereka. Coba bayangkan hadirin sekalian, seandainya sahabat-sahabat Rasulullah hidup di zaman ini dan lihat keadaan kita hari ini, mereka pasti mengira kita bukan orang Islam. Apa-apaan ini? Dunia, bangun tidur dunia, pagi hari dunia. Mestinya pagi hari itu kita di masjid, sholat subuh berjamaah, duduk sampai isyraq, kemudian baru ke pasar. Ini bangun pagi tak ke masjid, pergi ke pasar. Kata Nabi, sungguh mereka telah membawa bendera syaitan. Berbagai macam kesyirikan terjadi. Kalau tak keluar kita pagi-pagi, dimakan ayam rezeki kita. Tak akan bertukar rezeki, tak akan berkurang rezeki. Tak akan mati satu orang manusia, kata Nabi, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, Pak, itu bukan karena asbab-asbab itu, bukan karena COVID-19, bukan karena corona, bukan karena ini itu, bukan karena kecelakaan, karena memang sudah habis waktunya dia, sudah habis rezeki dia makan. Satu orang yang Allah takdirkan makan 10.000 liter beras, lalu dia sudah makan 9.999 liter, dia naik pesawat terbang, jatuh itu pesawat, demi Allah ini orang tidak akan mati, ya sekali. Kenapa? Masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Jadi kita yakin, kenapa satu orang meninggal dunia? Karena memang waktunya sudah datang, sudah habis waktunya. Data internasional WHO mengatakan 90% lebih orang yang mengidap positif COVID-19 itu sembuh. Tapi paranoia, ketakutan yang ditanamkan oleh musuh-musuh Islam, sehingga hari ini, hadirin mulia, tahun kemarin kita tak berangkat haji, tahun ini pun dengan alasan itu kita tak berangkat haji. Mestinya umat Islam menangis sejadi-jadinya hari ini, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Apa dosa kita? Apa salah kita sehingga masuk ke dalam Masjidil Haram pun kita tak diizinkan Allah lagi? Bukankah Nabi mengatakan 2 tempat yang tak dimasuki oleh Dajjal, Makkah dan Madinah? Sekarang kita pun tak boleh masuk Makkah Madinah. Jangan-jangan kita semua telah termasuk pengikut Dajjal tanpa sadar. Maka hadirin sekalian, di khutbah Jumat ini yang singkat ini, saya mengingatkan, mari kembali kepada Allah. Jangan takut miskin, jangan takut mati. Wallahi demi Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Siapa yang menjadikan seumur hidupnya seperti puasa di bulan Ramadan, dia tahan keinginan nafsunya, maka kematian bagi mereka adalah hari raya. Kematian adalah Idul Fitri bagi orang-orang yang seumur hidupnya dia menahan nafsunya. Dunia tidak ada apa-apanya, hadirin sekalian. Celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudra yang luas, kata Nabi, dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Kalau saja harga dunia dalam pandangan Allah sama dengan 11 sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun. Nothing, tidak ada apa-apanya. Maka biasa-biasa saja. Kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Kemiskinan di dunia bukanlah kemiskinan yang sesungguhnya. Kerajaan di dunia bukanlah kerajaan yang sesungguhnya. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Yang menang di dunia belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Nanti kehidupan yang asli kita lihat di akhirat. Siapa penjahat sesungguhnya, siapa bajingan sesungguhnya, siapa orang baik sesungguhnya. Nanti di akhirat Allah akan perlihatkan kepada kita cerita sesungguhnya semua tipu-tipu yang ada di dunia. Di dunia kita tak tahu siapa nih yang benar, siapa yang salah, siapa pelakunya ini. Tak tahu kita. Tapi di akhirat Allah akan perlihatkan semuanya, hadirin mulia. Sebesar darah kebaikan yang kita buat, Allah akan balas. Sebesar darah kejahatan yang kita lakukan, Allah akan perhitungkan. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, alihkanlah cinta dari cinta dunia kepada cinta akhirat. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia tidak ada apa-apanya. Dunia bukanlah tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Silahkan kumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya. Silahkan
kumpulkan harta dunia sebanyak-banyaknya, dapatkan kekuasaan, silahkan, tapi gunakan itu semua untuk membantu agama Allah. Gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Itulah orang cerdas, orang yang sebelum dia mati dia kembali kepada Allah. Semua orang pasti akan kembali kepada Allah setelah kematiannya, hanya orang-orang berakal yang kembali kepada Allah sebelum kematiannya. Jadi hadirin sekalian, kedatangan saya kali ini di masjid ini, hadirin mulia, ini pertama mungkin. Mudah-mudahan Allah jumpakan lagi di lain waktu. Saya dalam perjalanan dakwah 40 hari berkeliling Sumatera Barat. Perjalanan pulang, alhamdulillah kita komunikasi dengan teman-teman dari komunitas Riau mengajak untuk bersilaturahmi dari masjid ke masjid. Ya, dalam perjalanan menuju Jakarta kami sempatkan waktu datang di majelis ini, hadirin sekalian. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ba'da Jumat bapak-bapak semua tidak pulang, meluangkan waktu, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar tentang pentingnya perkara agama. Ada yang mau bertanya nanti silakan ditanyakan setelah sholat Jumat.